Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Syam Nizra dengan NIM 4521023 akan mempresentasikan atau membahas tentang aliran paham Jabariyah. Yang pertama, pengertian. Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa dan mengharuskan untuk berbuat sesuatu. Paham Jabariyah adalah paham yang dimana setiap perbuatan manusia bukan dari kehendaknya sendiri, melainkan dari kehendak Tuhan, atau pasrah dengan kadar baik dan kadar buruk yang datang dari Tuhan. Contohnya seperti jika orang yang berpaham qadariyah melakukan pembunuhan, dia akan berpendapat bahwa dia membunuh orang bukan dari kehendaknya sendiri, melainkan dari kehendak Tuhan, atau telah ditakdirkan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu latar belakang kemunculan paham Jabariyah. Paham Jabariyah muncul akibat dua faktor. Yang pertama, faktor politik dan faktor geografi. Yang pertama, faktor politik. Bermula akibat ketidakberdayaan dalam menghadapi kekejaman Umayyah bin Sofyan dan mengembalikan semua atas kehendak Tuhan. Lalu dengan isu agama ini yang dipegang oleh Umayyah, mereka membenarkan perlakuan mereka untuk politik mereka. Yang kedua, faktor geografi. Kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka terhadap alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Situasi demikianlah yang membuat bangsa Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka dengan keinginan mereka sendiri. Yang ketiga, perkembangan dan tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama, perkembangan aliran Jabariyah. Paham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarluaskan oleh Jahm bin Safwan dari Khurasan. Nama Jahm bin Safwan yang terdapat dalam ajaran Jabariyah ini adalah nama yang sama dengan Jahm yang mendirikan aliran Jahmiyah dari kalangan Murji'ah ekstrim. Sejarah mencatat, Jahm bin Safwan turut dalam gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Ia kemudian ditangkap dan dihukum pada tahun 131 Hijriah. Dalam perkembangannya, paham ini dikembangkan oleh tokoh lainnya seperti Al-Husain bin Muhammad, An-Najjar dan Ja'ad bin Dirham. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama, Ja'ad bin Dirham. Ia adalah seorang hamba dari Bani Hakam dan tinggal di Damsyik. Ia dibunuh pancung oleh gubernur Kufah yaitu Khalid bin Abdullah Al-Kasri. Yang kedua, Jahm bin Safwan. Ia berasal dari Persia dan meninggal pada tahun 128 Hijriah. Dia meninggal akibat suatu peperangan di Marwan dengan Bani Umayyah. Yang keempat, paham Jabariyah dan argumennya. Paham Jabariyah. Yang pertama, Jabariyah ekstrim. Di antara tokoh-tokoh Jabariyah ekstrim ada dua, yaitu Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Ja'ad bin Dirham adalah guru dari Jahm bin Safwan yang kepadanya dinisbahkan kelompok Jahmiyah. Akhir hayat Ja'ad bin Dirham mati dibunuh. Konon, ia disembelih langsung oleh Khalid bin Abdul Al-Qarsi, gubernur Irak pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua, Jahm bin Safwan. Pendapat Jahm bin Safwan inilah yang mengatakan bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan.
Pendapat keduanya yaitu surga dan neraka itu tidak kekal, yang kekal itu hanya Tuhan. Yang kedua, Jabariyah moderat. Selain aliran Jabariyah ekstrim, Al-Syahrastani mencatat pula aliran Jabariyah moderat memiliki tokoh moderat sebagai berikut. Yang pertama, Al-Najjar, memiliki nama lengkap Al-Husain bin Muhammad Al-Najjar. Di antara pendapatnya adalah bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Hanya saja manusia mempunyai bagian dan peran untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua, Ad-Dirat. Nama lengkapnya adalah Dirat bin Amr. Pendapat di Dirar tentang perbuatan manusia adalah bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalangnya. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan dan perbuatannya, dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Maksudnya yaitu, maksud dari manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalangnya itu adalah manusia melakukan perbuatan bukan dari takdirnya Tuhan, melainkan manusia bisa menentukan baik dan buruknya perbuatannya. Sekianlah presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.